Saya melihat Bapak itu seperti juru bicaranya Taliban. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak itu seolah-olah merupakan duta besar Taliban untuk Indonesia. Yang ketiga, saya melihat Bapak itu sepertinya tidak menghormati pemerintahan yang ada saat ini. Seandainya Bapak adalah seorang rakyat biasa sama seperti saya, mungkin saya akan mengatakan bahwa Bapak adalah orang yang tidak sadar bernegara. Mungkin saya akan mengatakan bahwa Bapak adalah orang yang tidak sadar berbangsa. Tuhan kirimkanlah 100 Jokowi lagi. Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Video terbuka ini saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Profesor Haji Yusuf Kalla. Halo Pak JK, salam hormat dari saya. Perkenalkan, Kristianto Yen Oni, rakyat jelata. Ini merupakan video terbuka yang kesekian kalinya saya tujukan kepada Bapak. Nah, kali ini seputar berita terkait Taliban dan Afghanistan. Saya amati dalam beberapa hari belakangan ini, Bapak sepertinya bersemangat sekali untuk mengutarakan pendapat terkait Taliban. Bapak katakan Taliban yang saat ini tidak sama dengan Taliban yang dulu. Taliban yang saat ini lebih baik kalau mereka memimpin Afghanistan dan lain sebagainya. Saya melihat Bapak itu seperti juru bicaranya Taliban. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak itu seolah-olah merupakan duta besar Taliban untuk Indonesia. Yang ketiga, saya melihat Bapak itu sepertinya tidak menghormati pemerintahan yang ada saat ini. Karena begini Pak, saya berpendapat bahwa yang berwenang untuk menyatakan pendapat mewakili suatu bangsa, misalkan Indonesia mengutarakan pendapat tentang Taliban atau Afghanistan atau negara manapun, itu merupakan wewenang duta besar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditugaskan di negara sana. Karena duta besar Indonesia itulah yang merupakan perwakilan utama Negara Kesatuan Republik Indonesia di negara sana. Tapi dalam beberapa hari terakhir ini saya amati Bapak seolah-olah merupakan juru bicaranya Taliban atau duta besarnya Afghanistan yang bertugas di Indonesia, atau seolah-olah duta besarnya Indonesia yang ditugaskan di Afghanistan. Nah, sehingga saya melihat ini seperti Bapak itu tidak menghormati pemerintahan yang ada saat ini. Memang Bapak adalah seorang negarawan, pernah menjabat 2 kali sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, tapi saat ini Bapak purna tugas. Bapak sudah purna tugas, dan menurut saya lebih elegan jika seorang negarawan itu menunjukkan sikap hormat terhadap pemerintahan yang sedang berlangsung. Saya kira seperti itu. Nah, dan saya berpendapat semestinya Bapak seorang negarawan yang mengajari kepada kami rakyat jelata ini, bukan sebaliknya. Seperti itu. Seandainya Bapak adalah seorang rakyat biasa sama seperti saya, mungkin saya akan mengatakan bahwa Bapak adalah orang yang tidak sadar bernegara. Mungkin saya akan mengatakan bahwa Bapak adalah orang yang tidak sadar berbangsa. Yang saya sayangkan adalah Bapak seorang negarawan yang pernah 2 kali menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Bahkan menurut pendapat saya, meskipun Bapak belum purna tugas, meskipun Bapak masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia aktif, pun menurut saya tidak bisa serta-merta
Bapak angkat bicara, mengutarakan pendapat, mewakili bangsa Indonesia. Ada aturan-aturannya yang tentunya Bapak lebih paham sebagai seorang negarawan. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak terkait para mantan pemimpin bangsa ini yang saat ini melekat erat di hati dan ingatan masyarakat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok negeri. Yang pertama adalah Bung Karno. Saya berpendapat mungkin karena beliau adalah seorang proklamator sehingga beliau begitu melekat erat di hati dan ingatan rakyat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok negeri. Yang kedua adalah Pak Harto, mungkin karena masa jabatannya yang begitu panjang selama 32 tahun sehingga beliau begitu diingat. Tapi ada satu hal yang menarik, Pak. Hingga saat ini di pelosok-pelosok tanah air ini seringkali terdengar desas-desus ungkapan sakit hati rakyat terhadap Bapak mantan Presiden Soeharto. Karena sebagian besar rakyat Indonesia ini memandang dan berpendapat bahwa Bapak mantan Presiden Soeharto adalah seorang pemimpin yang sangat diktator. Yang berikut yang sangat melekat erat di hati dan ingatan masyarakat sampai ke pelosok-pelosok negeri ini adalah Ibu Megawati. Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya berpendapat bahwa mungkin karena beliau satu-satunya dari kaum wanita yang pernah menjadi pemimpin bangsa ini. Untuk saat ini beliau masih satu-satunya. Sehingga itu yang menjadi dasar kenapa beliau begitu melekat erat di hati dan ingatan rakyat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok negeri. Dan yang keempat yang paling melekat erat di hati dan ingatan rakyat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok negeri adalah Presiden Republik Indonesia yang masih aktif saat ini, yakni Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, yang paling menarik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak yaitu tentang Bapak mantan Presiden Soeharto. Masyarakat begitu mengingat dia. Tetapi citra yang diingat oleh masyarakat, citra tentang Bapak mantan Presiden Soeharto yang begitu melekat erat di hati dan ingatan masyarakat adalah citra negatifnya, kediktatorannya. Pertanyaan saya kepada Bapak, apa yang akan Bapak lakukan sehingga rakyat Indonesia akan mengingat Bapak dan mengingat Bapak sebagai apa? Di masa tua Bapak ini apa yang akan Bapak lakukan agar supaya Bapak itu diingat oleh rakyat Indonesia? Dan Bapak akan diingat oleh rakyat Indonesia sebagai apa? Saya kira itu yang ingin saya utarakan kepada Bapak dan bertanya kepada Bapak. Mungkin bisa menjadi bahan perenungan buat Bapak. Saya Kristianto Yen Oni, rakyat jelata Pak. Mohon maaf bila ada buah bahasa yang kurang berkenan di hati Bapak. Begitulah cara rakyat jelata mengutarakan pendapatnya. Salam hormat untuk Bapak JK.